Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Alhamdulillah, sekarang saya akan buka kembali praktek dan konsultasi yang langsung tatap muka di alamat yang baru yang ada di bawah ini. Dan bagi yang mau daftar, hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan mulai tanggal 13 Maret 2023, hari Senin, sampai hari Kamis, saya akan buka setiap pukul 2 siang sampai pukul 9 malam. Jadi bagi para sahabat IMP atau saudara-saudara saya yang ingin berkunjung, berobat, tinggal datang saja langsung ke alamat yang di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Untuk semua sahabat dan saudara-saudara saya yang dari jauh, yang ingin berkonsultasi dan pengobatan jarak jauh, bisa langsung daftar ke nomor yang ada di bawah ini. Buka setiap hari Senin sampai Sabtu dari mulai jam 9 sampai pukul 3 sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Abgari Agam dan bersama istri saya Anggra Putri Tania, pakar retrokognisi dari Trans 7. Dan saya di sini akan mewakili sahabat-sahabat IMP, yang mana sahabat IMP itu ada pertanyaan yang masuk ke kolom saya, katanya tolong ditanyakan kepada Neng Anggra membahas tentang masalah 4 unsur elemen yang dimiliki oleh 4 nabi. Untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung ke Neng Anggra Putri Tania. Ya sahabat IMP, banyaknya pertanyaan dari sahabat IMP tentang 4 unsur elemen yang dipegang oleh para nabi. Ternyata 4 unsur elemen yang disebut dengan air, api, angin, dan tanah itu sudah ada sebelum Nabi Adam alaihissalam lahir ke muka bumi ini. Oh begitu ya. Kok bisa ya sebelum Nabi Adam lahir ke bumi ini kok sudah ada angin, api, air, dan tanah? Saya ingin lebih jelas lagi diungkap. Jadi begini, itu masuk di dalam kitab Asrar Al-Buni di bab 29, bahwa 4 elemen tersebut sudah ada di surga pada saat itu. Dan yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Nur Muhammad. Pada saat Nur Muhammad mendatangi api, "Wahai api, sombong sekali dirimu." Terus api itu berkibar kan, menyala dengan panasnya api tersebut. "Assalamualaikum," kata Nur Muhammad. Api menjawab, "Waalaikumsalam, siapakah dirimu?" "Saya yang pertama diciptakan oleh Allah," kata api. "Oh bukan, yang pertama diciptakan oleh Allah adalah aku, yaitu Nur Muhammad." "Api, janganlah engkau sombong, karena kelak nanti engkau akan dibutuhkan oleh manusia." "Kalau begitu berarti manusia yang mulia, bukan api." "Tidak," kata Nur Muhammad. "Yang mulia, yang maha kuasa, yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kami semua." "Api, padamlah." Api padam. Terus setelah itu Nur Muhammad mendatangi angin. Angin yang sangat kencang. "Wahai angin, assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata angin. "Sombong sekali engkau." Sampai pepohonan itu pada runtuh pada kala itu. Akhirnya angin menjawab, "Karena akulah kedua yang diciptakan oleh Allah." "Bukan, saya yang diciptakan oleh Allah." Angin berhenti. "Kenapa saya harus berhenti?" "Kelak nanti angin akan bisa diperintah oleh manusia." "Siapa manusia itu?" "Nabi Allah." Sedangkan Nabi Adam alaihissalam belum lahir. "Nabi Allah itu siapa?" "Salaman." "Salaman itu siapa?" "Sulaiman." Setelah itu angin bertanya, "Wahai Nur Muhammad, apakah engkau telah mendatangi api?"
yang pertama Allah ciptakan. Sudah. Lalu api akan dipakai oleh manusia oleh siapa? Api kelak nanti akan dipakai oleh Nabi Allah. Nabi Allah siapa? Angin kan Nabi Sulaiman. Lalu api siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik kalau begitu, tidak ada daya dan tidak ada upaya karena angin menurutnya itu lebih rendah derajatnya dibanding dengan manusia. Wahai Nur Muhammad, akan mendatangi siapa lagi engkau? Saya akan mendatangi air. Di saat air sedang bergejolak seperti ombak, Nur Muhammad datang. Assalamualaikum wahai air. Waalaikumsalam. Kenapa engkau sombong sekali, bergejolak dengan derasnya? Bagaimana kalau misalkan yang Allah ciptakan ini nanti akan hancur oleh air? Karena aku adalah yang ketiga diciptakan oleh Allah. Bukan. Lalu katanya, yang pertama Allah ciptakan tidak ada lagi, hanya saya, Nur Muhammad. Air nanti akan dipergunakan oleh manusia, dan air akan bisa diberdayakan oleh manusia, dan bisa juga diperintah oleh manusia. Siapa manusia tersebut? Nabi Allah. Nabi Allah siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Air berhenti. Akhirnya air itu dari bergejolak menjadi tenang. Lalu engkau mau mendatangi siapa lagi? Aku akan mendatangi tanah. Di saat Nur Muhammad mendatangi api, membara. Di saat Nur Muhammad mendatangi angin, sangat bertiup kencang. Di saat mendatangi air, bergejolak. Di saat Nur Muhammad mendatangi tanah, hanya tanahlah yang tenang. Tidak melakukan apapun. Wahai tanah, Assalamualaikum. Tanah menjawab, Waalaikumsalam wahai Nur Muhammad. Kenapa engkau tidak bereaksi? Untuk apa saya bereaksi? Saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak daya, tidak upaya, saya tidak bisa apa-apa. Lalu setelah itu Nur Muhammad itu terbang ke langit ketujuh. Berdialoglah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta. Di antara 4 elemen yang saya datangi, hanya satu yang merunduk dan yang merendahkan dirinya, yaitu tanah. Baik kalau seperti itu. Wahai Nur Muhammad, saya sudah mengetahui segalanya. Tetapi saya ingin engkau yang diciptakan olehku, yaitu yang pertama, untuk menanya dan menilai mana yang lebih pantas untuk dijadikan makhluk mulia. Akhirnya, dari segenggam tanah, Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan dilahirkan di surga lalu ke muka bumi. Jadi di dalam diri manusia ada 4 unsur elemen yang harus kita bisa redam. Apa saja itu? Api, hawa nafsu. Air, kadang kita terbawa arus oleh omongan-omongan negatif. Angin, kadang kita pelin-pelan, tidak mempunyai pendirian yang teguh. Hanya diri kita yang utuh, yang terlihat oleh mata lahiriah kita, yaitu apa? Diri kita yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Jadi di setiap 4 unsur elemen itu dipegang masing-masing oleh Nabi dan diperintahkan oleh Nabi. Di saat angin mengamuk di zaman sekarang, itu Nabi Sulaiman alaihissalam marah atas izin Allah untuk memberikan peneguran kepada manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Air yang menjadikan musibah tsunami, ya. Air itu diperintah oleh Nabi Khidir alaihissalam atas izin Allah untuk memberikan peringatan kepada manusia-manusia. Api, adanya kebakaran, gunung meletus, itu diperintah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas izin Allah untuk memberikan teguran kepada manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Apakah ada tanah yang memberikan teguran dan peringatan kepada manusia? Tidak ada. Longsor itu salah satunya. Diakibatkan oleh apa? Lempengan. Lempengan asal mulanya dari mana? Air yang membeku. Tanah longsor selalu yang terakhir setelah adanya gempa bumi, angin puting beliung, dan tsunami. Tanahlah yang disebut mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingin tahu,
pemegang tanah siapa? Yang bisa mengendalikan tanah itu siapa? Hanya satu, Nabi Muhammad SAW, yang selalu mempunyai sifat tunduk, rendah hati, patonah, sidik, dan amanah. Ya, alhamdulillah jelas ini. Ini jelas pertanyaannya, dan ini juga ada pertanyaan ini agak keluar dari tema itu ya. Ini mengenai masalah nisfu Sa'ban katanya. Nisfu Sa'ban itu kan kebetulan hari kemarin ya. Nah itu nisfu Sa'ban itu apa kita ini istilah setelah nisfu Sa'ban itu kita harus seperti apa, harus melakukan apa untuk persiapan menghadapi bulan Ramadan? Jadi malam nisfu Sa'ban itu adalah satu malam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tutupnya buku amalan kita selama 1 tahun. Di saat malam nisfu Sa'ban, alangkah baiknya kita itu memperbanyak istighfar, sholawat, sedekah, dan membacakan surat Yasin. Karena di situ terakhir amalan kita yang akan diambil oleh malaikat di dalam buku Hanimal Syam. Hanimal Syam itu adalah buku amal kita, untuk diberikan kepada Allah bahwa banyak mana amal baik atau amal buruk selama 1 tahun kita hidup di sini. Kalau misalkan banyaknya amal buruk, biasanya di bulan puasa akan merasakan hawa yang sangat panas dan sering berkeringat. Itu jarang orang ketahui, bahkan jarang dibahas juga oleh siapapun. Tetapi tentang nisfu Sa'ban itu masuk ke dalam puasa Ayadimul Waid. Itu ada di dalam kitabnya, bahwa di saat amal baik kita yang lebih banyak, itu akan mendapatkan ketenangan batin dan juga merasakan hawa yang sangat adem di saat bulan Ramadan. Tapi yang amalnya lebih buruk akan merasakan hawa yang panas dan sering berkeringat setiap mau tidur ataupun bangun tidur. Nah, di saat kita sudah mengetahui nih, saya kan sudah sampaikan kepada sahabat IMP, itu tanda-tandanya. Di saat kita mengetahui dan kelak nanti bulan Ramadan kita merasakan panas, di situ perbanyak istighfar. Karena hanya dengan istighfarlah bisa meredakan semuanya, dan Allah pun juga akan bisa mempertimbangkan untuk memberikan kemurahan hatinya, memaafkan kesalahan-kesalahan orang tersebut. Ya, memang itu benar apa yang dikatakan Dinda barusan. Memang saya sendiri pribadi sebagai suaminya pernah merasakan hal itu waktu di tahun 2005 sampai 2008 saat itu. Gelisah, panas, berkeringat, ya mungkin salah satunya yaitu yang barusan dibicarakan. Memang saat itu saya mengakui saya benar-benar hidup di dunia malam gitu. Jadi sangat jauh dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi saya hanya melakukan larangannya, bukan perintahnya dari Allah. Sehingga saya merasakan hal yang barusan Dina bicarakan, keluar keringat di saat bulan puasa. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit sampai saat ini saya berusaha untuk lebih baik. Tapi saya nggak merasa diri saya baik, tapi berusaha untuk lebih baik saja. Ya mudah-mudahan bukan hanya saya saja, pemirsa IMP pun bisa seperti saya belajar untuk lebih baik. Tadi hampir lupa ya, ada pertanyaan ini tentang masalah misteri huruf apa ya ini? Tadi itu udah. Oh, yang tadi. Yang tadi ada sahabat IMP itu, tolong ditanyakan kepada. Ya, misteri terjemahan dari surat Al-Isra. Nah itu. Ayat 72 ya. Iya betul. Itu gimana tuh? Emang kalau misalkan kita hanya membaca sepintas, itu kurang paham. Betul. Karena secara mata lahiriah kita membaca sepintas kurang paham. Padahal kalau kita bisa kaji arti dari Quran surat Al-Isra ayat 72 itu sangat dalam. Sangat dalamnya seperti apa? Sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai umat muslim ya, untuk bisa mendapatkan hakikat kepada Allah tuh yang seperti gimana. Karena kan kita hidup di alam dunia ini sangat membutuhkan yang namanya duniawi. Iya. Duniawi itu sangat penting karena segala sesuatu tuh dibeli dengan uang zaman sekarang. Sedangkan di situ hal yang tidak diketahui harus bisa diketahui. Berarti kita harus mengejar hakikat, tetapi hakikat itu kan jelas tidak lepas dari syariat. Syariat pun juga tidak lepas dari makrifat. Berarti antara syariat, makrifat, dan hakikat itu yang harus kita jalankan oleh manusia. Kebanyakan sekarang terjemahan dari Quran surat Al-Isra itu pernah dibahas juga di dalam kitab Nabawi Muslimiyah,
Itu di bab 18, pengarang kitab tersebut itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahwa akan banyak kelak nanti di abad 19, 20 dan seterusnya. Orang yang baik tiba-tiba berubah menjadi jahat. Orang yang ikhlas tiba-tiba berubah menjadi buas. Nah, kita bahas tentang ikhlas menjadi buas yang seperti apa. Sedangkan di dalam Quran surat Al-Isra itu syariat, hakikat harus kita laksanakan dengan harus kita bisa dengan marifat dulu. Syariat udah jelas banyak sekali caranya. Hakikat jelas, dengan sholat itu berhakikat karena kewajiban kepada Allah. Kalau marifat yang kayak gimana? Mungkin sebagian orang bilang marifat tidak penting dan tidak akan ketaikan. Itu salah besar. Makrifat dalam kita mencari ilmu kebatinan atau ilmu apa? Mungkin iya, karena harus melakukan puasa, zikir lama-lama. Itu yang makrifat sebenarnya di dalam keterangan Islam. Tapi kalau untuk makrifat mendapatkan rezeki yang halal, manfaat dan barokah dengan kita berusaha, lahiriah, batiniahnya dengan doa, caranya seperti apa? Ikhlas menjadi buas. Ikhlas menjadi buas itu seseorang yang meminta syariat sesuai yang ada di dalam Islam. Awal mulanya ikhlas, tetapi di pertengahan tiba-tiba menjadi buas. Itu harusnya sadar diri, karena kalau misalkan kita nggak sadar diri, biasanya kedepannya akan menjadi orang yang gila. Bukan berarti gila kayak orang yang di jalanan ya, tapi akan menjadi orang yang gila, tidak akan tahu terima kasih dan tidak akan mempunyai hati nurani, akan tega kepada orang. Syariat dijalankan, marifatnya tidak. Mau dapat hakikat dari mana? Yang ada seumur hidup akan susah, sengsara, dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Yang didapat hanyalah kemadaratan. Nah, cara yang benar adalah pertama ikhlas mencari syariat. Kedua, tawakal kepada Allah. Cara marifatnya di saat kita mencari syariat, kita tawakal, hasil dan tidak hasilnya kita pasrahkan kepada Allah, itulah yang marifat. Karena kalau misalkan kita memaksakan kehendak, yang tadi saya sebutkan di dalam kitab yang dibuat oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, akan terjadi 60% orang gila yang tidak mempunyai hati nurani terhadap sesamanya. Itu yang tidak bisa marifat dengan cara tawakal. Nauzubillahi min dzalik. Karena kalau misalkan kebanyakan orang seperti itu, dunia kita akan tergoncang. Dan itu biasanya mendekati ke keprihatinan yang mendalam dan akan terjadi huru-hara yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, Dinda, terima kasih. Saya hanya mewakili sahabat IMP. Ternyata Dinda udah menjawab dengan gamblang, dengan mudah juga, tanpa ada beban. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Silakan tutup sama Dinda langsung. Iya sahabat IMP, jadi di sini kita perlu mengetahui ya bahwa di setiap 4 unsur elemen itu masing-masingnya ada nabi yang memegang. Jadi 4 nabi tersebut yang harus selalu kita tawasuli setiap selesai sholat maghrib, sholat subuh, dan pada sholat sunnah hajat atau tahajud, supaya kita senantiasa bisa meredam semua unsur elemen api, air, angin. Kalau tanah itu udah jelas karena lahiriahnya kita sendiri yang dibuat oleh tanah. Nah, untuk nisfu Saban, apalagi sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Dari sekarang saya juga kepada sahabat IMP, saya dan suami minta maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada salah yang disengaja ataupun tidak disengaja. Mudah-mudahan kita semua mendapat perlindungan dari Allah agar senantiasa kita lancar ya menjalankan ibadah puasanya. Dan di saat kita menyambut hari suci Lebaran Idul Fitri itu, kita bisa benar-benar bersih lagi, kembali ke fitrah, yaitu kembali seperti bayi lagi yang baru dilahirkan ke muka bumi ini. Nah, untuk masalah misteri yang ada di dalam Quran surat Al-Isra itu jelas di situ kita sebagai manusia, umat muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW, kita harus menjalani syariat dulu. Setelah syariat, marifat yang dibarengi dengan tawakal. Setelah itu barulah hakikat. Disitulah kita akan mendapatkan
izin dari Allah, ridho dari Allah, rahmat dari Allah, dan akan dijamin segala kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Amin. jauhi seuzon. Ya, mungkin saya dan suami pamit undur diri. Insya Allah kedepannya akan membahas lagi tema yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.